Sebuah buku baru datang dari Amazon yang mohon izin untuk tidak saya sebutkan judulnya, namun summary-nya akan saya ceritakan. Buku tersebut membuat saya lumayan berpikir keras dan heran. Buku ini mengupas tuntas berdirinya CIA sejak awal dan apa tugas CIA sebenarnya. Lembaga yang berdiri setelah Great Depression ini ternyata dibiayai oleh Wall Street, dibuat oleh swasta, diselipkan ke negara. Saya membaca dokumen yang terlampir dalam buku tersebut cukup terkejut. Swasta, itu adalah gumam saya dalam hati. Siapa saja di belakang berdirinya lembaga kelas dunia tersebut? Ternyata salah satunya ada nama Rothschild. Bagi saya ini adalah sebuah fakta yang mengerikan bahwa mengapa banyak operasi-operasinya CIA tersebut kayak bukan state mission ya, bukan misi negara, tetapi misi dalam tanda petik kepentingan. Ini cukup mengejutkan. Bahkan buku tersebut mengupas dari kematian Tsar Rusia Nicholas yang menentang rencana globalis cabal Rothschild mengkonsolidasi dolar, rencana besar globalis. Sekedar mengingat sejarah bahwa waktu itu mata uang dunia masih pound sterling yang juga dikendalikan oleh Rothschild serta Swiss franc yang kemudian akan dikonsolidasi ke dolar. Waktu itu Nicholas menentang keras, di mana di ujung perjumpaan rapat tersebut dengan tegas Rothschild mengancam, kamu akan jatuh sebentar lagi. Tak lama kemudian revolusi Bolshevik terjadi dan dikenal dengan sebutan Revolusi Oktober, adalah revolusi yang dilakukan oleh pihak komunis Rusia di bawah pimpinan Lenin yang disponsori oleh Rothschild. Sesuai dengan perkataan beberapa bulan yang lalu ancamannya terhadap Tsar Rusia Nicholas. Strategi dengan rally atau demo panjang sampai saat ini menjadi salah satu dari 5 hal apa yang CIA lakukan jika ingin meng-overthrow atau menggulingkan sebuah pemerintahan. Untuk tahu yang 4 lagi saya sudah jelaskan di video awal-awal. Silahkan sahabat cari. Itu adalah sejarah mengapa Kaisar Tsar Rusia musnah. Sebentar kita melompat supaya lebih paham. Lenin itu beda dengan Stalin ya. Lenin itu menjalankan komunis manifesto untuk kekuatan di partai. Sementara Stalin, penerus Lenin, lebih membawa negara dalam sistem komunis. Lenin mirip Mao Zedong dan Deng Xiaoping, menguatkan partai komunisnya. Sementara Xi Jinping seperti Stalin, negaranya pakai komunis. Komunis itu tool negara dengan ideologinya BRI atau Belt Road Initiative. Obor adalah produk globalis cabal. Nanti kita jelaskan ke sana tentang Stalin, Putin, dan globalis cabal. Kita balik ke Nicholas, Tsar Rusia yang digulingkan Lenin. Globalis merubuhkan banyak monarki di Eropa, mengubah menjadi sistem kerajaan dan ditambah dengan sistem parlementer. Sistem parlementer itu mudah dikendalikan dengan money talk, dikasih uang ngoceh dan sesuai maunya sponsor. Jadi di Indonesia apa yang terjadi? Mulai paham kan? Undang-undang 2002 itu menjadi undang-undang terbesar berubahnya dari Undang-Undang 45. Kenapa? Karena kekuatan parlemen menjadi membesar. Karena itu usaha Omnibus Law adalah porsi menguatkan sistem presidensial. Ini menurut saya. Jadi agak berlawanan tetapi bagus. Oke, kita jelaskan sekali lagi nanti di chapter berikutnya. Sabar. Ketika Lenin berkuasa, globalis terus masuk sampai Stalin berkuasa. Gaya Stalin disukai globalis cabal. Namun komunis Soviet blok timur sebagai lawan tanding Amerika yang blok barat ini kira-kira mengikuti perjanjian tahun 1511 Zaragoza antara Portugis di sisi timur dan Spanyol di sisi barat. Globalis selalu memainkan dua sumbu dan Amerika merupakan negara yang selalu harus punya musuh. Negara yang memilih jalur tengah netral menjadi negara terlemah. Kita kasih contoh begini misalnya. Negara Singapura yang penduduknya kebanyakan adalah Oriental di tengah kepungan penduduk Melayu. Singapura menjadi negara yang selalu siaga. Australia, benua terujung, selalu siaga atas serangan dari utara. Israel, Yahudi dikepung 10 negara Arab, selalu siaga. Taiwan selalu kuda-kuda terhadap mainland China. Korea Selatan selalu siap perang dengan Korut, Korea Utara, Cina, dan Jepang. Dan Korea Selatan menjadi selalu siaga dan lincah. Di sisi Indonesia, Indonesia memilih netral. Indonesia memilih tidak siaga, memilih tidak punya musuh, tidak ada yang ditakuti, sehingga kebijakannya adalah open arm atau open door. Hal ini bisa menghilangkan banyak aset nasional, terutama SDA, sumber daya alam, karena menganggap semua negara baik. Oke, baik. Sebenarnya semua negara atau semua orang itu baik kalau ada maunya. Mana ada sih negara yang benar-benar baik ke negara lain? Dia kalau perlu mementingkan dirinya sendiri. Jadi kita jelaskan sedikit sebelum kita balik ke topik agar bayangan apa yang terjadi di dunia saat ini secara gambaran besarnya terlihat jelas. Akhirnya perjuangan Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Yeltsin sampai menjabatlah seorang muda Gorbachev yang membuat perubahan karena sistem komunis Rusia terlambat melakukan reformasi, memutuskan melakukan perestroika dan glasnost. Ternyata menjadi pelajaran sejarah.
bahwa mengganti platform bernegara yang cepat itu merubuhkan sistem bernegara secara frontal. Perestroika dan glasnost merubuhkan komunis Soviet. Dengan keterbukaan ala demokrasi glasnost dan restrukturisasi ekonomi globalis cabal kapitalis masuk, jadilah Soviet bubar, pecah belasan negara, dan Rusia untungnya masih tetap memegang wilayah yang terbesar. Sampai masuklah seorang mantan kolonel KGB yang sepanjang hidupnya adalah intelijen menjadi pemimpin Rusia yang sudah 24 tahun saat ini dan pastinya akan menjadi pemimpin Rusia sampai tahun 2036 kayaknya. Sekarang Putin sudah sebagai strong leader, kontrol Rusia, globalis bisa bermain mata. Semodel dengan Xi Jinping, pemimpin kuat, negara yang mudah dalam kendali dia karena dia pemimpin Cina seumur hidup. Globalis mudah bermainnya. Kembali ke cerita awal di mana CIA adalah tool dari globalis cabal, harus dimasukkan ke dalam sistem bernegara. Masuklah CIA dalam sistem bernegara Amerika. Buku itu mengingatkan bahwa kalau lembaga-lembaga Amerika yang benar-benar di bawah kendali Presiden Amerika adalah NSC, National Security Council, dan FBI. CIA beroperasi sesuai moto utamanya adalah protect dollar. Inilah permainan globalis cabal. Ingat cerita Kennedy dan Soekarno. Globalis cabal lah yang bermain. Muammar Gaddafi, dia menyiapkan dinar Libya untuk melawan dolar. Disikat Amerika. Ya, tetapi yang operasi adalah kontraktor pertahanan seperti Triple Canopy, Gerputala, dan banyak lagi soldier of fortune yang dipakai di sana. Tidak melulu harus pakai Navy, Marine, atau US Air Force. Angkatan perang Amerika setelah selesai baru turun setelah tentara bayaran masuk. Demi dolar berkuasa, CIA terus bermanuver. Dolar adalah sistem yang globalis kuasai dalam hal distribusi dan pembayaran. Singkat cerita, globalis senang dengan negara otoriter yang pemimpinnya oportunis dan sistemnya centralized, terpusat. Globalis cabal senang dengan negara yang bisa dikendalikan oleh puncak jabatan. Sesekali bersambung gitu boleh ya, soalnya buzzer selalu menunggu untuk membuat sahabat bosman tidak pinter bernegara. Jadi kita buat bersambung biar dia bingung, oke? Hai, kamu tahu nggak sih? Pakai Dinaran, kalian bisa beli emas dengan biaya 10.000 aja loh. Kamu bisa transaksi emas dengan sistem digital jauh lebih mudah. Beli emas, belanjakan emas, ambil emas, beri atau transaksi emas bisa dimanapun kalian lakukan. Selain itu, rupiahmu jauh lebih aman dengan underlying emas tanpa takut berkurang dan cenderung naik setiap waktunya. Di Dinaran, setiap rupiahmu bernilai emas. Jadi, download Dinaran sekarang juga.